Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelumnya di sini saya Miska Edi, saya dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah studi Al-Quran yang berjudul Masih Al-Susuh. Di sini ada pengertian nasih mansuh, yaitu nasih menurut bahasa memiliki dua arti, yaitu hilangkan dan hapuskan. Misalkan dikatakan nasakhat asyi syamsu al-zila, artinya matahari menghilangkan bayang-bayang, dan nasat arri aksara asyi artinya ingin menghapuskan jejak langkah kaki. Kata nas juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pengertian mansuh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Ada 4 makna nasih, yaitu pertama menghapuskan atau izalah, selanjutnya ganti atau tabdi, selanjutnya ada mengalihkan atau mengubah seperti mengalihkan warisan seseorang kepada orang lain, selanjutnya ada memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di antaranya itu memindahkan suatu kitab ini dikarenakan beberapa hikmah. Dalam pengertian ini tidak mungkin terjadi di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada rukun dan syarat nas. Rukun nas itu ada 4 macam, yaitu ada nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Yang kedua itu nasih, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya nasih itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula lah yang menghapusnya. Mansuh itu hukum yang dibatalkan, dihapuskan dan dipindahkan. Selanjutnya ada mansuh an, yaitu orang yang membebani hukum. Selanjutnya ada syarat-syarat nas adalah yang pertama yang dibatalkan adalah hukum syar'ah. Yang kedua itu pembatalan itu datangnya dari tuntutan. Yang ketiga itu pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. Yang keempat itu ada tuntutan yang mengundang nas harus datang kemudian. Selanjutnya ada sejarah nasih dan mansuh. Asal mula timbul nasih ialah bermula adanya ayat-ayat yang menurut anggapan mereka itu saling bertentangan, tidak dapat dikompromikan. Nasih mansuh dalam konteks itu eksternal agama yang lain dikenal dengan sebutan al-badah, diperselisihkan di kalangan antara pemeluk agama. Dan terkalanya karena suatu kejelasan yang didahului oleh ketidakjelasan. Jadi pengetahuan tentang hikmah tersebut bukan hal baru. Ia membawa hamba-hambanya itu dari satu hukum ke hukum yang lain karena sesuatu maslahat yang telah diketahuinya yang absolut terhadap segala pemiliknya. Oleh sebab itu terdapat banyak asar yang mendorong agar mengetahui masalah ini. Untuk mengetahui nasih dan mansuh terdapat beberapa cara, yaitu keterangan gas dari Nabi, yaitu ijma umat bahwa ayat ini nasih dan yang itu mansuh. Yang ketiga ada mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarahnya. Selanjutnya ada klasifikasi nasih dan mansuh. Yang pertama itu ada nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua ada nas Al-Quran dengan As-Sunnah. Ini ada 2 macam, yaitu nas Al-Quran dengan hadis ahad dan nas Al-Quran dengan hadis mutawatir. Yang ketiga ada nas sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat ada nasih sunnah dengan sunnah. Selanjutnya ada perbedaan nasih dan mansuh. Ada nas adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada.
Nasih yaitu dalil, kemudian yang hukum yang ada. Pada hakikatnya nasih itu berasal dari Allah, karena dialah yang membuat hukum dan dia pula yang menghapusnya. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dibatalkan, dihapuskan atau dipindahkan. Dan mansukhan itu orang yang dibebani hukum. Selanjutnya ada fungsi memahami nasih dan mansukh. Fungsi memahami nasih dan mansukh diantaranya sebagai berikut, yaitu pertama ada memelihara kepentingan hamba, yang kedua ada perkembangan tasyri menjadi tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah perkembangan kondisinya di manusia. Yang ketiga ada cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat ada menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasih itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang mengandung kemudahan dan keringanan, di samping dapat membantu seseorang dalam memahami konteks diturunkannya sebuah teks, juga dapat mengetahui bagaimana teks Al-Quran yang turun lebih dahulu dan turun di kemudian. Di sisi lain, pengetahuan terhadap fenomena ini juga akan memperteguh kepercayaan kita bahwa sumber Al-Quran yang hakiki adalah Allah. Di sini ada pendapat tentang nasih dan mansukh dan ketetapannya. Dalam masalah nas, para ulama terbagi atas golongan, yaitu yang pertama orang Yahudi. Mereka tidak mengakui adanya nas karena menurutnya nas mengandung konsep ada, yakni jelas setelah kabur. Ini berarti terdapat suatu kejelasan yang didahului oleh ketidakjelasan, dan ini pun mustahil baginya. Jadi pengetahuannya tentang hikmah tersebut bukan hal yang baru muncul. Ia membawa hamba-hambanya dari satu hukum ke hukum lain karena suatu maslahat yang diketahuinya jauh sebelum itu, sesuai dengan hikmah dan kekuasaannya yang absolut terhadap segala hikmahnya. Yang kedua adalah orang Syiah Rafidah. Mereka sangat berlebihan dalam menetapkan nas dan meluaskannya. Mereka memandang konsep al-bada sebagai suatu hal yang mungkin terjadi bagi Allah. Dengan demikian, maka posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang Yahudi. Yang ketiga ada Abu Muslim al-Asfahi. Menurutnya, secara logika, nas dapat saja terjadi karena tapi tidak mungkin terjadi menurut syar'ah. Dikatakan pula bahwa ia menolak sepenuhnya terjadi nas dalam Al-Quran. Selanjutnya ada pendapat dari jumhur ulama. Mereka berpendapat nas adalah suatu hal yang dapat diterima dengan akal dan telah pula terjadi dalam hukum-hukum syariat. Di sini ada kesimpulan nasih ialah menghapus hukum syariat dengan dalil hukum syariat yang lain. Disebutkan kata hukum di sini menunjukkan bahwa prinsip segala suatu hukum asalnya boleh, sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Nasih terdapat macam-macam bagian, diantaranya nas Al-Quran dengan Al-Quran, nas Al-Quran dengan As-Sunnah, nas As-Sunnah dengan As-Sunnah, nas As-Sunnah dengan Al-Quran. Selanjutnya, fungsi memahami nasih dan mansukh diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memelihara kepentingan hamba. Yang kedua ada perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi manusia. Yang ketiga ada cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat ada menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasih itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Jumhur ulama mereka berpendapat nas adalah suatu hal yang dapat diterima dengan akal dan telah pula terjadi dalam hukum syariat berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama ada perbuatan Allah itu tidak tergantung dengan alasan dan tujuan. Ia boleh saja memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu lain karena hanya Dialah yang lebih mengetahui kepentingan hambanya.
Yang kedua ada anas dari kitab dan sunnah menunjukkan kebolehan nas dan terjadinya, yaitu firman Allah bunyinya dan apabila kami mengganti suatu ayat. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.